Sebelumnya, perkenalkan kami asisten keperawatan kelompok 2 dari SMK Kesehatan Indonesia 3. Perkenalkan, nama saya Adita Nahirunisa. Saya Desya Jumatutaka. Saya Kayla Purnanasari. Saya Destria Lairani. Sebelum memasuki penyuluhan, kami akan menjelaskan tujuan dan pokok bahasan dari penyuluhan kali ini. Untuk tujuan instruksional umum, setelah dilakukan tindakan pendidikan kesehatan selama 1 kali 40 menit, diharapkan peserta mampu memahami pentingnya kesehatan reproduksi pada anak prasekolah. Dan untuk tujuan instruksional khususnya, setelah melakukan kegiatan pendidikan kesehatan 1 kali pertemuan, diharapkan peserta mampu yang pertama menjelaskan pengertian anak prasekolah, yang kedua menjelaskan tumbuh kembang anak prasekolah, yang ketiga menjelaskan pengertian kesehatan reproduksi, yang keempat mengetahui organ-organ reproduksi, yang kelima menjelaskan tujuan dan alasan pentingnya kesehatan reproduksi pada anak prasekolah, yang terakhir ada menjelaskan cara menjaga kesehatan reproduksi pada anak prasekolah. Kita lanjut ke materi yang pertama, anak prasekolah. Anak prasekolah merupakan masa usia anak berusia 3 sampai 6 tahun. Pada usia tersebut, anak belum sekolah secara formal, tetapi anak senang berimajinasi dan anak belajar dengan berbagai macam stimulasi dengan cara bermain. Untuk tumbuh kembang anak prasekolah usia 3 sampai 4 tahun, untuk pertumbuhannya, tinggi rata-rata anak 3 tahun adalah 96,20 cm dan usia 4 tahun adalah 103,7 cm. Dan rata-rata berat badan anak usia 3 sampai 4 tahun adalah 14,5 kg. Untuk peluang motoriknya, anak usia prasekolah 3 sampai 4 tahun sudah mampu menendang bola dan membuka panci dengan pakaian. Untuk kembang visual, bicara, dan sosialisasi, anak prasekolah sudah mampu mengenal 2 sampai 3 warna, menggunakan kalimat lengkap lebih dari 2 kata, menyebut nama jenis kelamin, umur, dan mampu bermain bersama teman-temannya. Untuk tumbuh kembang anak prasekolah usia 4 sampai 6 tahun, untuk pertumbuhannya, rata-rata anak usia 5 tahun adalah 118,5 cm. Untuk berat badan anak usia pada 5 tahun menjadi 18,6 kg. Tinggi badan anak usia 6 tahun mengalami peningkatan hingga 8 cm dan berat badan mengalami peningkatan hingga 2 sampai 3 kg. Untuk kembang motoriknya, anak usia prasekolah sudah mampu mengendarai sepeda dan menggambar kotak. Untuk kembang visual, bicara, dan sosialisasinya, anak prasekolah sudah mampu membedakan bentuk dan ukuran benda, menyebut hari dalam 1 minggu, pandai bercerita, dan menunjukkan empati pada teman yang sakit atau tampak sedih. Baik, Ibu-ibu, jadi sudah dijelaskan nih pengertian anak prasekolah dan juga tumbuh kembangnya. Nah, sekarang selanjutnya adalah pengertian dari kesehatan reproduksi, KESPRON. Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial yang utuh, bukan hanya bebas dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya. Nah, untuk ibu-ibu dan anak-anaknya, mohon perhatikan gambar yang ada di depan ini ya. Nah, gambar ini merupakan gambar organ reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Yang di sebelah kiri saya itu terdapat reproduksi pada perempuan, dan di sebelah kanan saya itu ada reproduksi pada laki-laki. Selanjutnya, saya akan menjelaskan reproduksi pada laki-laki. Nah, bagian terluar reproduksi pada laki-laki ini yang terlihat itu disebut dengan penis. Terus di bagian ini terdapat namanya testis. Nah, fungsi dari testis ini yang menghasilkan sperma dan hormon testosteron. Nah, si testis ini nanti dibungkus oleh skrotum. Nah, skrotum ini berfungsi untuk menjaga suhu spermanya. Terus yang ini ada epididymis. Untuk epididymis ini berfungsi untuk penyimpanan sementara sperma. Terus yang keempat ada falciparum. Falciparum ini
saluran penghubung dari epididymis ke uretra, jadi dia panjang. Terus yang ini ada kantung kemih, terus ada ureter, terus ada kelenjar seminal vesicular seminalis. Nah, fungsinya itu dia untuk menghasilkan zat-zat yang dibutuhkan oleh sperma. Letaknya di belakang kantung kemih. Terus ada kelenjar prostat, itu dia untuk menghasilkan asam, zat-zat asam. Letaknya di bawah kantung kemih. Terus yang di bawahnya prostat itu ada kelenjar Cowper, itu menghasilkan lendir dan juga zat-zat basah. Selanjutnya saya akan membahas reproduksi pada perempuan. Ini bagian luarnya, yaitu ada klitoris, ada labia minora, terus labia vagina, ada labia mayora, terus di sebelahnya anus, lambung darah, dan vagina. Nah, jadi kita sudah mengetahui nih pengertian dari gastro dan juga organ-organnya. Sekarang kita tujuan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak prasekolah. Yang pertama itu mengenalkan pada anak-anak tentang bahaya atau kejahatan seksual yang ada di sekitar mereka. Jadi biar anak tuh tahu kalau suatu tindakan yang tidak baik untuk kejahatan seksual. Terus yang kedua, membekali anak cara menjaga dirinya dan orang lain. Jadi anak ini bisa tidak sembarangan melakukan hal. Dan dia mengetahui tindakan apa yang harus dilakukannya bila mendapatkan kejahatan seksual atau ancaman seksual. Jadi jika si anak ini dilakukan oleh orang lain atau kejahatan seksualnya, itu si anaknya kayak bisa langsung menghindari. Pentingnya pendidikan kesehatan pada anak prasekolah saat usia 3 atau 4 tahun, anak mungkin akan menyadari bahwa kenapa sih perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah, hal tersebut merupakan kesempatan bagi orang tua untuk memberikan pemahaman dasar mengenai seksualitas. Selanjutnya, berikut adalah alasan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi pada anak prasekolah. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa penting bagi kita sebagai orang tua memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi anak, yaitu alasan yang pertama adalah memenuhi rasa ingin tahu anak. Peran pengetahuan seks sangat penting untuk menghilangkan rasa penasaran anak. Anak prasekolah biasanya mulai aktif bertanya tentang seks pada usia prasekolah ini. Nah, berikut adalah jawaban-jawaban yang sederhana dan terus terang biasanya efektif. Seperti contoh-contoh berikut. Contoh yang pertama, untuk anak usia 3 tahun sampai dengan 5 tahun, biasanya mereka lebih sering bertanya kayak, bayi itu berasalnya dari mana sih, Mah? Bayi itu berasalnya dari mana sih, Bu? Gitu kan. Nah, ibu sebagai orang tua bisa menjawab singkat dengan cara menjawabnya itu dari perut ibu, atau ibu juga bisa menunjukkan seorang ibu yang sedang hamil dan menunjukkan lokasi bayi ibu di perut tersebut. Yang kedua, untuk anak dengan usia 6 tahun sampai dengan 8 tahun, mereka akan sering bertanya, bagaimana bayi bisa keluar dari perut ibu? Nah, orang tua bisa menjawab, bayi keluar dari lubang vagina atau vulva supaya bisa keluar dari perut ibu. Nah, dengan cara ini ibu tuh bisa memberikan penjelasan yang singkat, padat, dan anak dapat memahami itu. Jadi jangan terlalu yang belibet-belibet, cukup beri jawaban yang singkat aja. Yang kedua yaitu agar anak tidak terkejut saat memasuki usia pubertas. Banyak perubahan. Biasanya pada saat anak memasuki masa pubertas, mereka banyak mengalami perubahan fisik. Nah, dengan cara ibu memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi anak, ibu akan Nah, jadi si anak tuh kalau misalnya ibu udah ngasih tahu nih dari usia dini,
tentang pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi bagi anak. Si anak ini nanti pada saat dia memasuki masa pubertas, dia tuh gak kaget dengan perubahan fisik dia. Seperti pada anak perempuan kan biasanya bagian dadanya bakal lebih menonjol, terus dia akan menstruasi. Dan bagi anak perempuan, anak laki-laki itu biasanya dia bertubuh jakun atau suaranya membesar. Nah, dengan cara ibu memberikan pendidikan ini, nanti anaknya itu gak akan kaget dengan semuanya saat dia memasuki masa pubertas. Nah, yang ketiga, menyadarkan anak tentang menjaga organ reproduksi. Anak perlu tahu tentang betapa penting menjaga organ kelamin agar ia tidak disentuh oleh orang lain. Semakin usia anak bertambah, semakin dia perlu membersihkan organ intimnya sendiri. Nah, itulah kenapa ibu itu harus memberikan pendidikan kesehatan reproduksi pada anak, agar si anak ini nanti ketika sudah besar, dia bisa menjaga dirinya sendiri. Jadi si anak ini tuh lebih bisa menjaga dirinya. Jadi ketika ibu memberitahu tentang organ apa aja sih yang nggak boleh dipegang sama orang lain, nah jadi si anak ini tuh udah bisa tahu gitu kayak, oh organ ini nggak boleh dipegang sama orang lain selain ibu aku atau ayah aku ataupun dokter ketika dia sedang berobat gitu atau dia sedang sakit. Nah jadi semakin besar, semakin usia mereka bertambah, mereka juga harus bisa membersihkan organ intimnya sendiri. Jadi makanya saya bilang itu penting bagi ibu dan bapak memberikan pendidikan kesehatan reproduksi bagi anak prasekolah dari usia dini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan menjaga kesehatan reproduksi pada anak prasekolah. Untuk anak perempuan, pemeriksaan anak kelamin luar dari depan ke belakang menggunakan air bersih dan ditemukan dengan handuk atau tisu. Untuk anak laki-laki, bersihkan alat kelamin luar atau ujung penis menggunakan air bersih dan bersihkan dengan handuk atau tisu setelah buang air kecil. Nah, tanamkan pada anak bahwa tubuh adalah milik pribadi yang berharga. Ajari anak untuk tubuhnya tidak boleh dilihat dan disentuh oleh orang lain, seperti mulut, dada, kemaluan, dan bokong. Ajari anak bahwa tubuhnya hanya boleh disentuh oleh ayah, ibu, dan dokter ketika diperiksa. Ajari anak berkata tidak pada orang lain menyentuh bagian tubuhnya. Ajari anak berkata tidak di saat orang lain mereka membuka pakaian mereka. Baik, tadi sudah dijelaskan dari pengertian anak prasekolah, terus tumbuh kembangnya, terus pengertian kesehatan reproduksi, tujuan pendidikan kesehatan reproduksi, alasan pentingnya pendidikan kesehatan reproduksi dan cara menjaga kesehatan reproduksi. Nah, dapat disimpulkan bahwa anak prasekolah merupakan masa usia anak 3 sampai 6 tahun. Nah, anak ini di usia tersebut sudah belajar untuk mengenali tubuhnya sendiri. Terus anak juga sudah menyadari nih bahwa perempuan dan laki-laki itu berbeda. Nah, maka diberikannya pendidikan kesehatan reproduksi pada anak prasekolah ini sangat penting. Tujuannya untuk menghilangkan rasa penasaran anak dan mengenalkan pada anak-anak tentang bahaya kejahatan seksual yang ada di sekitar mereka. Sudah selesai penjelasan materi, kami akan memberikan pertanyaan kepada ibu-ibu. Nanti kalau ibu bisa menjawab, ibu bisa tunjukkan. Oke, untuk pertanyaan pertama, apakah ada yang bisa menjelaskan tumbuh kembang yang dialami oleh anak ibu-ibu sekalian sesuai dengan yang sudah kami jelaskan tadi? Saya bisa. Perkenalkan, saya Adila. Nih, anak saya kan saat ini udah berusia 4 tahun. Terus tingginya tuh kalau nggak salah 150 cm, terus beratnya juga 25 kalau nggak salah. Nah, dia tuh udah bisa membuka dan memasang kancing bajunya sendiri. Terus udah bisa menyebutkan 4 warna dan juga sudah bisa bermain dan menyebutkan nama teman-temannya. Jadi, anaknya tumbuh kembangnya normal ya? Ya bagus kan? Karena saya yang ini. Tuh. Ini. Tapi tumbuh kembangnya baik. Untuk pertanyaan kedua,
bagaimana nih cara ibu-ibu sekalian untuk menjaga kesehatan reproduksi anak-anaknya? Oke, silakan. Kan Ibu, kenalkan saya Naila. Saya punya anak perempuan, yang mana saya sudah mengajarkan anak saya untuk menjaga organ reproduksinya. Nah, setelah bulan itu saya mengajarkan anak saya untuk membelajar dengan air juga bersih. Lalu setelah di luar dengan air, juga menggunakan susu yang sudah saya sediakan. Kita usahakan untuk Ibu Naila. Berarti ibunya udah tahu nih cara menjaga kesehatan reproduksi pada anaknya ya. Selanjutnya, apakah ibu ada nih dari ibu yang ingin bertanya terkait dengan materi yang tadi sudah kami jelaskan? Saya Oke, boleh silakan Ibu Fanya. Perkenalkan, saya Fanya. Saya ingin bertanya. Dari tumbuh kembang anak prasekolah yang sudah dijelaskan, apakah ada permasalahan mendapat pada tumbuh kembang anak tersebut? Jadi, saya ingin menjawab dari Ibu. Oke, pada saat anak prasekolah mengalami pertumbuhan dan perkembangan, pasti akan ada nih permasalahan yang terjadi pada perkembangan tersebut. Contohnya ini seperti keterlambatan pada motorik anak. Jadi anak itu belum memiliki refleks untuk memegang pensil, sehingga belum bisa menggores kertas. Jadi dia itu belum bisa menulis pada usia tersebut. Selanjutnya juga anak belum bisa menggunakan salah satu kakinya untuk menendang bola. Padahal kan tadi sudah dijelaskan bahwa tumbuh kembang anak prasekolah itu sudah bisa menggunakan salah satu kakinya untuk menendang bola. Gitu. Jadi seperti itu contohnya. Selanjutnya apakah ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya pun Oke, silakan Ibu Fadila. suaranya dikencangkan ya Bu. Ya. Dari permasalahan tersebut, bagaimana sih cara mencegah agar permasalahan tersebut tidak terjadi dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak? Mohon dijawab. Baik, saya Desya ingin menjawab pertanyaan dari Ibu Fadila. Nah, jawabannya adalah untuk mencegahnya dimulai dari pemberian ASI dan empati yang baik dan sesuai, yang mana pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan dilanjutkan dengan empati dan ASI dapat diteruskan hingga usia 2 tahun. Selanjutnya adalah memberikan anak gizi yang seimbang dan razia untuk kontrol ke puskesmas atau rumah sakit terkait perkembangan anak. Oh, seperti itu. Terima kasih. Apakah sudah? Selanjutnya ada lagi yang ingin bertanya? Saya. Silakan Ibu Risa. Ya, apa saja contoh stimulasi tumbuh kembang dengan menggunakan permainan? Contohnya itu seperti Lego, puzzle, mainan balon. Karena kan permainan tersebut bisa melatih kekreatifan seorang anak itu ya Bu. Jadi meningkatkan fokus pada anak sehingga lebih berkonsentrasi dan menstimulasi motorik anak, baik motorik kasar maupun yang halus. Seperti itu. Terima kasih ya. Saya jadi Ini anak-anaknya ada yang sudah diberi mainan Lego, puzzle, atau permainan balon? Oh iya bisa bisa salah ya dia. Kinetic sense. Anak-anaknya Kinetic sense yang kayak ada slime-slime-nya. Anak itu sudah. Ibu apakah ada yang ditanyakan lagi? Oh tidak ada. Sudah mengerti semua ya? Sudah. Sebelumnya kami akan memberikan leaflet nih kepada ibu-ibu. Ada yang mau nggak? Nanti kalau udah pulang dibaca ya, jangan langsung dibuang. Iya. Saya kiloin Bu. Boleh. Karena mau gue jadiin bungkus gorengan. Kita mulai membagi leaflet. Ayo, bagian leaflet.
setengah dari ibu ini sudah mengetahui cara menjaga kesehatan reproduksi pada anaknya. Ya. Nah, karena penyuluhan kami sudah selesai, kami undur diri. Maafkan bila ada kesalahan. Ya, dan semoga apa yang kami berikan Dapat berguna untuk ibu sekalian. Amin. Nah, kami akan mengadakan penyuluhan lagi jika ada lain kesempatan. Jadi ibu bisa memberikan saran kepada kami melalui nomor yang sudah disediakan Ataupun media sosial lainnya. Baik, kita kami pamit. undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi